juga batinnya. Jadi secara batin juga kita punya hati yang lagi ceria, bergembira karena kita sedang berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, ya, sedang melakukan satu kegiatan yang insya Allah mencerahkan hati dan jiwa kita, mencerahkan akal pikiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan ridhanya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, ini sudah ada 9 orang yang bergabung. Tadi ada Fadlur Rahman yang bergabung, tapi ketika ditutup nggak balik lagi. Jangan-jangan nggak tahu jalan dia. Beliau tadi izin sholat katanya itu. Oh gitu. Ya, nggak tahu keluar ya. Ya. Ya, mudah-mudahan Nur Hasan yang lagi campingnya di rumah. Ya. Ari Wibowo yang lagi di Sakinah di rumah, Masya Allah. Ustadz Yusuf yang punya anak baru, ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Gatot juga yang sedang di rumah, ya, menikmati istirahat, ya. Shiftnya shift malam mungkin. Ya. Lagi libur Ustadz. Oh, lagi libur, alhamdulillah. Pak Irwan yang ini sudah di rumah, ya, insya Allah, ya, Pak Irwan. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Lukman yang dari Bogor, insya Allah sambil mendengarkan tilawah dari anaknya beliau karena persiapan besok ujian, ya. Alhamdulillah masih bisa bersamai kita Ahmed Fauzi, dan terakhir Pak Eko yang kelihatan sudah sampai rumah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala mentakdirkan kita malam hari ini berkumpul. Pekan kemarin kita berkumpul di Al-Iman, tapi Ana sayang sekali nggak bisa membersamai teman-teman ketika itu. Dan sekarang juga kelihatannya kita coba online dulu lah, ya, karena ada hal-hal yang perlu diinikan. Baik, ikhwafillah rahmatullah. Tadi sudah disampaikan satu persoalan atau PR yang dimiliki oleh kita, dan PR ini betulnya PR kita bersama, ya. Artinya memang keluarga Muslim ini, apalagi keluarga aktivis dakwah ini memang mestinya menjadi contoh dan teladan, ya, menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat, ya. Tetapi secara real kita harus mengakui bahwa kita masih jauh dari keteladanan itu, ya, karena banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Nah, ini yang mengharuskan kita untuk kembali mengevaluasi sejauh mana peran-peran kita di tengah-tengah keluarga. Peran sebagai ayah, peran sebagai suami, peran sebagai pendidik, sebagai pengajar. Nah, ini yang perlu untuk kita evaluasi kembali. Karena memang kalau kita perhatikan, ini keluarga ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita hanya bisa berumah tangga, tapi kemudian tidak memperhatikan hak-hak dari istri dan anak-anak kita, ya, karena itu harus kita perhatikan betul hak mereka, dan kita jadikan keluarga ini sebagai ladang amal kita. Jadi ladang amal yang terbesar sebetulnya di keluarga, ya. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, ketika kita berkumpul dengan mereka, ketika kita
mendidik mereka, memberikan contoh kepada mereka. Itulah ladang amal-amal kita semuanya. Jadi memang tujuan kita berkeluarga atau berumah tangga ini agar terbentuk satu batu bata dari sekian banyak batu bata masyarakat kita. Nah, jangan sampai batu bata ini yang kita bangun, kita memberikan kontribusi yang negatif, ya, tetapi kita harus memberikan kontribusi yang positif agar bangunan peradaban Islam ini menjadi semakin baik. Karena itu, rahmatullah, ini menjadi pengingat info tadi bahwa kalau disebutkan banyak keluarga yang kehilangan ayah, ya, peran ayah atau fungsi ayah, maka ini menjadi evaluasi dan peringatan buat kita semuanya, tidak terkecuali anak dan antum semuanya, ini untuk menjadi pelecut, menjadi pengingat kita agar kita betul-betul memperhatikan peran kita sebagai ayah, yang nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ya ayah, ya, sebagai kepala keluarga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, karena setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya khofillah, kadang-kadang kita sedih juga ada keluarga muslim, bahkan keluarga kader yang anak-anaknya tidak jelas secara tarbiyah, tidak jelas secara ibadah. Ya, ibadahnya kadang jangankan tarbiyah, ibadahnya saja tidak dipantau dengan baik. Ya, tidak peduli dengan urusan ibadah, tidak peduli dengan urusan akhlak mereka, tidak peduli dengan perkembangan kondisi mereka, lingkungan mereka, dan seterusnya. Bagaimana ini akan bisa menjadi anak-anak yang akan meneruskan peran-peran orang tuanya. Nah, ini PR besar kita semuanya. Jadi tentu ini bukan sekedar sebagai sebuah diskusi, ya, tetapi ini satu bentuk evaluasi untuk kita kembali ke rumah, kita tata lagi peran kita upayakan bagaimana kita berusaha mendidik mereka dengan baik. Ya, sebab itu tanggung jawab kita, dan pendidikan itu simpel ya sebetulnya, tinggal bagaimana kita prakteknya. Yang pertama, ya tentu kita harus banyak belajar menjadi ayah. Sebab faqidu syai'i la yu'ti. Katanya orang Arab, yang nggak punya gimana mau ngasih. Jadi karena kita di rumah sebagai pendidik, pengajar, maka kita harus punya khazanah pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita defisit, nggak ada yang bisa kita berikan nanti kepada anak-anak kita. Jadi harus banyak belajar, harus banyak membaca, harus banyak mengkaji, dan seterusnya. Itu sangat penting karena kita berposisi sebagai pendidik, pengajar buat mereka. Pengajar pertama itu adalah orang tua sebelum guru, ya, karena dari kecil orang tua yang akan sangat menentukan apa yang didapat oleh anak-anaknya. Nah, itu yang pertama, sehingga tuntutan untuk belajar itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, kenapa disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, ya, dari buayan sampai liang lahat, karena memang nggak boleh berhenti menuntut ilmu, walaupun sudah tua harus terus, karena kita harus memberi kepada anak-anak kita. Ya, transfer ilmu itu harus terus dilakukan. Ya, ini yang pertama. Kalau enggak, mereka akan dapat dari luar yang kita nggak tahu dapatnya apaan gitu, benar apa enggak. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah keteladanan. Keteladanan ini menjadi sangat penting. Jadi kita harus memberikan keteladanan di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai porsi kita di rumah itu sangat kurang. Ya, karena sibuk di luar, karena sibuk dengan kerjaan, karena sibuk dengan aktivitas. Akhirnya anak-anak tidak punya kesempatan untuk melihat orang tuanya di rumah. Tidak bisa melihat orang tuanya bagaimana, apa yang bisa dicontoh dari orang tuanya, dia nggak bisa lihat. Nah, ini menjadi PR kita. Harus ada waktu bersama dengan anak, waktu bersama dengan keluarga, itu harus ada porsi. Jangan sampai
kesempatan yang sangat terbatas, usia kita yang sangat terbatas ini habis di luar, ya, sehingga tidak bisa memberikan sesuatu, sehingga yang ada nanti hanya penyesalan saja. Karena ternyata semakin lama semakin tua, semakin tiba-tiba anak juga sudah semakin besar, terkaget-kaget kita dengan kondisi yang ada, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kondisi yang penting, ya, keteladanan kita sangat penting. Keteladanan kita dalam beribadah, biar anak kita mencontoh, ya, keteladanan kita dalam sholat 5 waktu, kita ajak mereka ke masjid. Kalau laki-laki misalnya, kita pantau terus dan kita berikan contoh, ya, tilawah kita, kemudian sholat sunnah kita, sholat duha, sholat qiyamul lail. Makanya itu lebih utama di rumah daripada di masjid, ya. Kemudian bagaimana akhlak kita, perilaku kita, ya, ini sangat penting. Jadi yang kedua adalah keteladanan. Yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan kedisiplinan kepada anak-anak. Jadi ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, ya, sebutlah itu sebuah kenakalan, ya, karena kalau anak-anak biasanya masih disebut kenakalan. Nah, itu tidak boleh dibiarkan. Harus tentu dengan cara yang bijak kita memberikan teguran dan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau ada yang perlu diperbaiki, harus dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh dengan hikmah, ya, sehingga mereka merasa ada cinta, ada sentuhan kasih sayang orang tua. Orang tua ketika mengingatkan, ketika meluruskan, ketika memperbaiki, misalnya mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, harus langsung sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ucapan yang tidak pantas diucapkan, barangkali karena keceplosan, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata tentang Sofia, hasbuka min Sofia kada wa kada wa kada. Dan ini nggak bagus di keluarga itu ucapan begitu, bicarain orang, ya, menjelekkan, merendahkan. Langsung Rasulullah marah dan menegur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu dicampur dengan air laut akan rusak air laut itu. Begitu hebatnya ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru karena kita cinta sama mereka, kita luruskan, kita perbaiki, kita nasihati, kita didik. Kalau ada yang keliru jangan dibiarkan, sebab ketika dibiarkan akan jadi kebiasaan. Ya, akan jadi kebiasaan, semakin besar, semakin susah untuk diperbaiki dan diluruskan. Nah, ini jadi PR kita semuanya tentunya. Nah, itu ikhwafillah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita berusaha untuk mendoakan mereka. Mendoakan mereka dalam sholat-sholat kita atau selepas sholat kita doakan mereka. Ya, jangan sampai lupa minimal membaca doa-doa dalam Al-Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita doa begitu, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kita dalam mendidik anak-anak kita. Jadi doa menjadi senjata bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan kita harus memberikan perhatian dengan siapa dia main. Tentu kita nggak bisa mengekang mereka, tetapi teman ini sangat menentukan nasib dia, sangat menentukan mau menjadi apa dia. Ya, ada ikhwah ini yang beberapa, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita semuanya dari kondisi-kondisi yang buruk. Sangat semangat dalam dakwah, sangat bagus, sangat ini, Masya Allah, luar biasa. Tapi ternyata kaitan dengan anaknya punya masalah yang serius. Ya, jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada keluarga kita. Ya, karena kurangnya perhatian dengan siapa dia bergaul di luar, kurang diperhatikan. Ya, jadi ini menjadi PR kita semuanya. Ya, mudah-mudahan
apa yang kita upayakan, apa yang kita lakukan, ya, upaya kita untuk terus menunaikan amanah dan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita merasa ada satu hal yang sangat mengundang keprihatinan dan kesedihan kita, regenerasi dakwah ini pada hari-hari ini sangat sulit sekali. Ya, artinya regenerasi ini menjadi sangat sulit. Kita baru bisa punya anak secara biologis, tapi anak secara ideologis kita masih belum nih. Anak yang akan mewarisi dakwah kita, yang akan mewarisi fikrah kita, yang akan mewarisi pergerakan-pergerakan kita, yang akan mewarisi berbagai hal ya yang sekarang ini kita lakukan. Nah, ini menjadi PR besar, Nah, karena itu, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemampuan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mendidik anak kita dengan baik, mendidik anak kita menjadi saleh dan salehah, menjadi investasi yang luar biasa, investasi yang akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia, anak yang saleh akan menjadi buah hati, penyejuk, menyenangkan orang tua. Ya, ketika di akhirat, meninggal dunia, insya Allah anak soleh itulah yang akan terus mengalirkan pahala-pahala kebaikan. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.